Halo Bapak Ibu Guru dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya dan dilancarkan segala urusannya, amin. Berjumpa kembali Bapak Ibu tentunya di channel YouTube Odi Biru yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah baik, pada kesempatan kali ini admin akan membagikan informasi kembali ya. Nah informasi yang admin bagikan pada kali ini adalah tentang bagaimana cara perpal ijazah di Info GTK? Nah, masih banyak sekali rekan-rekan yang bertanya ya terkait dengan bagaimana cara perpal ijazah ini, dan banyak juga rekan-rekan yang waktu perpal ijazah ada yang gagal ya Bapak Ibu. Nah, di sini admin akan memberikan solusinya bagaimana caranya. Nah, kemarin juga admin sudah memberikan tutorialnya juga ya Bapak Ibu, videonya yang ini yaitu cara dan solusi gagal perpal ijazah di Info GTK. Nah, pada kesempatan kali ini yang admin bagikan adalah cara perpal ijazah di Info GTK menggunakan dengan cara upload ijazah. Nah, jadi karena ini sebuah informasi, Bapak Ibu tonton video kami ini sampai habis ya, supaya nanti tidak gagal paham. Dan sebelum lanjut, seperti biasa, dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ya ke tutorialnya. Nah, jadi untuk perpal ijazah ini Bapak Ibu silakan saja login di Info GTK. Nah, untuk loginnya ini admin tidak akan berikan caranya karena admin tahu pasti Bapak Ibu sudah bisa ya untuk login di Info GTK ini. Jadi setelah login Bapak Ibu silakan saja scroll paling bawah. Di sini ada menu perpal ijazah. Nah, jadi biasanya perpal ijazah ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu yang sama sekali belum pernah perpal ijazah. Nah, tampilannya seperti ini. Sedangkan jika Bapak Ibu sudah melakukan perpal ijazah namun masih ada kesalahan ya, ada kekeliruan, biasanya nama tidak sesuai dapodik, tempat tanggal lahir tidak sesuai dapodik. Jadi Bapak Ibu di sini wajib melakukan perpal ijazah ulang. Jadi untuk langkah-langkahnya silakan saja Bapak Ibu. Di sini ada menu eh, klik tombol ini untuk perpal ijazah ya. Jadi kita tinggal klik ini saja. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah menu perpal ijazah dengan metode upload berkas. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan perpal ijazah, perlu Bapak Ibu baca yang paling atas ini ya. Bahwa perpal ijazah dengan metode upload berkas sangat tidak disarankan untuk lulusan tahun 2012 sampai dengan 2023. Nah, jadi Bapak Ibu jika lulusannya di 2012 sampai dengan 2023 saat ini ya, jadi Bapak Ibu tidak disarankan untuk perpal ijazah dengan metode upload berkas ini. Dan nanti juga akan ada pertanyaan jika seandainya Bapak Ibu lulusan di 2012 sampai dengan 2023 ini, namun di PD Dikti Bapak Ibu tidak ditemukan ya data kelulusan Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan perpal ijazah dengan metode upload berkas ini. Nah, ini disarankan untuk bagi Bapak Ibu yang lulusan di bawah tahun 2012. Nah, jadi langkah yang pertama Bapak Ibu silakan saja di sini ada menu ya Bapak Ibu, silakan saja isi menu ini sesuai dengan ijazah Bapak Ibu masing-masing. Nah, baik Bapak Ibu, jika isian ini sudah terisi semua ya. Nah, misalnya Bapak Ibu untuk tanggal masuknya ini lupa, jadi Bapak Ibu bisa dikosongkan saja ya. Jadi isi yang ada-ada saja. Kami sarankan sih ini semua harus diisi ya Bapak Ibu. Jika jumlah semesternya Bapak Ibu lupa, bisa diabaikan. Jumlah SKS jika lupa juga bisa diabaikan. Jadi jumlah IPK ini silakan Bapak Ibu biasanya di transkrip nilai ya ada. Jadi Bapak Ibu silakan saja isi. Jadi untuk jenis keluarnya ini karena kita lulus, Bapak Ibu centang lulus saja, jadi tanggal keluar dikosongkan saja, yang kita tinggal isi di sini adalah tanggal yudisium. Jadi Bapak Ibu bisa isi dengan tanggal kelulusan Bapak Ibu yang ada di ijazah. Nah, jika ini sudah terisi ya, jika salah satu misalnya Bapak Ibu lupa, ini bisa diabaikan atau tidak diisi. Jadi langkah yang terakhir di sini Bapak Ibu tinggal melakukan upload file ijazah Bapak Ibu masing-masing. Di sini menggunakan file JPEG ya Bapak Ibu. Maksimal filenya itu adalah 500 KB. Jadi jangan sampai di bawah di atas 500 KB. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih file saja dan cari tempat penyimpanannya ya. Nah, setelah ini kita tinggal open saja, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi Bapak Ibu tinggal sesuaikan saja. Ingat ya Bapak Ibu, di sini sebelum kita menyimpan, jadi tidak akan sebelum kita validasi ya Bapak Ibu gambarnya ini kita tidak akan bisa menyimpan klik simpan ini. Jadi Bapak Ibu silakan saja klik validasi gambar ini dan pastikan ya Bapak Ibu seluruh gambar ini atau foto ini terlihat ya yang ada di ijazah Bapak Ibu masing-masing. Seandainya tidak terlihat Bapak Ibu ini bisa diperkecil untuk ukurannya. Pakai ukuran yang paling kecil ya. Di sini kami rekomendasikan. Setelah itu Bapak Ibu tinggal klik validasi gambar saja dan tunggu sampai hasil validasinya selesai.
Nah, baik Bapak Ibu, ini hasil validasi daripada pratinjau ijazahnya sudah selesai ya. Jadi di sini masih ada yang merah ya Bapak Ibu, yang nomor 4 bahwa NIM tidak terverifikasi. Jadi setelah kami lihat di sini bahwa NIM-nya sudah ya Bapak Ibu, pada sudah muncul di sini. Jadi ini bisa diabaikan terlebih dahulu Bapak Ibu. Yang penting di sini Bapak Ibu sudah bisa klik tombol simpan. Jika Bapak Ibu belum bisa klik tombol simpan ini, silakan Bapak Ibu melakukan validasi gambar dan usahakan gambarnya semua kelihatan utuh ya Bapak Ibu, tidak ada yang potong-potong. Jadi kita tinggal klik validasi gambarnya lagi dan tunggu sampai hasilnya selesai. Nah, baik, ini sudah selesai juga ya Bapak Ibu, namun di sini juga masih merah. Jadi ketika di sini kami sudah bisa mengklik tombol simpan, jadi kami akan simpan saja. Dan kemarin juga kami sudah pernah melakukan ini dan berhasil ya Bapak Ibu. Jika di sini ada masih pratinjaunya ini ada yang merah, jika kita sudah bisa klik simpan, di sini diabaikan saja yang merah. Jadi kita tinggal simpan saja ya, nanti kami akan tampilkan yang sudah berhasil ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal klik simpan saja. Nah, jika ini terasa lama ya Bapak Ibu untuk loadingnya, jadi Bapak Ibu tinggal refresh saja. Ini bisa Bapak Ibu supaya lebih cepatnya. Nah, ini sudah ya. Jadi kita tinggal scroll lagi ke bawah cari verifal ijazah. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu hasil verifal ijazahnya. Di sini masih ada yang merah ya. Hasil validasi. Jadi di sini menunggu verifikasi Dinas Pendidikan sesuai jenjang. Nah, jadi ini lamanya bisa jadi 21 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam ya Bapak Ibu. Nah, ini karena kami baru mempervalnya ya di sini jadi masih merah. Sedangkan kemarin 2 hari yang lalu kami sudah pernah mempervalnya dengan cara yang sama ya Bapak Ibu, dan sudah disetujui. Jadi di sini kami akan tampilkan bagaimana hasilnya ya untuk rekan kami yang lain. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan daripada hasil verval ijazah kami yang kemarin ya, dengan cara upload berkas juga. Nah, di sini sudah divalidasi oleh admin. Di sini dinyatakan bahwa hasil validasi berkas ini valid berdasarkan berkas. Jadi diperiksa oleh admin KK Datadik pada tanggal sekian. Nah, jadi Bapak Ibu silakan saja setelah melakukan verval ijazah ini cek di info GTK-nya secara berkala ya. Biasanya ini sepengalaman admin sendiri 1 kali 24 jam, bisa juga lebih 2 kali 24 jam. Jadi Bapak Ibu silakan saja cek di info GTK secara berkala. Nah, jadi demikian dulu informasi yang bisa admin bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, tentunya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Dan jika bermanfaat, bisa juga di-share atau dibagikan ke rekan-rekan Bapak Ibu. Nah, jadi sebelum kami akhiri, seperti biasa, dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, comment, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya ya, supaya nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Terima kasih.